Segala sesuatu yang kamu miliki di dunia ini, percayalah, itu merupakan sebuah titipan dari Sang Maha Kuasa. Jadi, jika seandainya kamu dititipi sebuah jabatan dan kekuasaan, maka gunakanlah jabatan itu untuk menabur kebaikan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film action keluaran terbaru berjudul Veda 2024. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Mia dari Madura, Hafiz yang juga masih dari Madura, Asep dari Sukabumi, Jamaludin dari Wawola, Huzaini dari Madura, Darlis dari Cianjur, Rizky Aza dari Lampung, Himawan dari Jakarta, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Berlatar di sebuah kota yang bernama Kota Barmer, kita akan diperkenalkan dengan sosok seorang gadis yang berasal dari keluarga kasta bawah bernama Veda Bairua. Dan meski berasal dari keluarga kasta bawah yang hidup dengan serba pas-pasan, tapi Veda selalu tetap semangat untuk menjalani studinya di sebuah kampus di kotanya. Meskipun sebenarnya, di setiap hari, Veda selalu mendapatkan pembulian dari kelompok geng yang dipimpin oleh seorang preman di kampus tersebut sekaligus preman di seluruh wilayah Kota Barmer yang bernama Suyong. Ini pebenguknya. Sesampainya di dalam kampus, Veda dihampiri oleh pacar kakaknya yang bernama Arti. Dan berbeda dengan keluarga Veda, Arti merupakan seorang gadis yang berasal dari keluarga kasta atas. Dan di sana, maksud dari Arti menghampiri Veda adalah karena Arti ingin menitipkan hadiah Valentine untuk pacarnya, yaitu kakak Veda. Singkat cerita, di siang harinya, Veda mendengar sebuah pengumuman dari kampusnya yang mengumumkan bahwa saat ini kampusnya tersebut akan membangun sebuah sasana tinju. Oleh karena itu, bagi para mahasiswa yang berminat untuk bergabung dan ingin berlatih tinju, bisa mendaftarkan dirinya mulai minggu depan. Mendengar itu, Veda pun tampak berbahagia dan tampak bersemangat, serta berminat untuk bergabung ke dalam sasana tinju tersebut. Bukan karena Veda gemar berolahraga tinju, melainkan karena Veda ingin berlatih bela diri agar dia bisa berkelahi dan membela dirinya serta membela keluarganya dari ancaman orang-orang jahat. Karena ternyata Kota Barmer tempat Veda serta keluarganya tinggal merupakan sebuah kota yang dikuasai oleh seorang mafia. Sehingga kota tersebut sangatlah tidak aman serta selalu terjadi sebuah pembantaian dan pertumpahan darah. Daki nukri, ya masters. Dan di malam harinya, sepulangnya dari kampus, Veda pun memberikan hadiah titipan dari Arti untuk kakak laki-lakinya yang bernama Vinod. Dimana ketika Vinod membuka hadiah tersebut, alangkah terkejut serta bahagianya mereka berdua saat melihat isi dari hadiah tersebut ternyata merupakan sebuah iPhone. iPhone! Namun kebahagiaan yang mereka berdua rasakan harus terganggu dengan kedatangan adik Veda yang bernama Gehna. Karena di sana, Gehna memohon kepada Vinod agar supaya Vinod segera mengakhiri hubungannya dengan Arti. Semua itu Gehna lakukan bukan karena Gehna tidak setuju dengan hubungan mereka berdua, melainkan karena si mafia yang memimpin Kota Barmer telah menetapkan sebuah aturan yang melarang sebuah hubungan antara orang yang berasal dari keluarga kasta bawah dengan orang yang berasal dari keluarga kasta atas. Sehingga, jika si mafia pemimpin Kota Barmer yang bernama Prataf mengetahui kalau ada seorang warganya yang berasal dari keluarga kasta bawah berpacaran apalagi menikah dengan seseorang yang berasal dari keluarga kasta atas, maka Prataf akan langsung menghabisi mereka berdua. Oleh karena itu, demi keselamatan Vinod serta Arti dan seluruh keluarga mereka, Gehna memohon kepada Vinod agar segera mengakhiri hubungannya dengan Arti. Namun di sini, Vinod yang sangat mencintai Arti tidak mau mengikuti saran dari Gehna, lalu berusaha meyakinkan Gehna kalau semuanya akan baik-baik saja.
Singkat cerita, di malam berikutnya, Suyog yang merupakan adik dari Pratap sang mafia pemimpin kota Barmer mengajak para anak buahnya untuk pergi menyerang sebuah rumah milik salah seorang warga kota Barmer, di mana alasan dari penyerangan tersebut adalah karena di rumah tersebut akan dilangsungkan sebuah pernikahan antara orang yang berasal dari kasta bawah dengan orang yang berasal dari kasta atas, yang meskipun sebenarnya keluarga dari kedua mempelai sama sekali tidak mempermasalahkan perbedaan kasta di antara mereka dan merestui hubungan serta pernikahan kedua mempelai, tapi Pratap tetap tidak mau menerima pernikahan tersebut, sehingga dia mengirimkan Suyog serta para anak buahnya untuk mengacaukan acara pernikahan tersebut, lalu membawa kedua mempelai untuk dihabisi. Tak lupa, mereka juga merekam seluruh aktivitas yang mereka lakukan untuk mereka sebarluaskan ke seluruh orang di kota Barmer, agar menjadi sebuah pembelajaran, sehingga nantinya tidak akan ada orang yang berani lagi untuk menentang aturan yang telah ditetapkan oleh Pratap. Dan Gehna serta Veda yang juga datang menghadiri acara pernikahan tersebut melihat betapa kejamnya kelompok Pratap membuat mereka semakin takut kalau cepat atau lambat kejadian tersebut akan menimpa kakak mereka yaitu Vinod. Sehingga di sana Veda pun berharap kalau akan datang seseorang yang akan membuat Veda menjadi seorang petarung yang tangguh agar dia bisa melindungi dirinya serta seluruh keluarganya, lalu menumbangkan kekuasaan dari Pratap yang selalu berbuat semena-mena. Sementara itu di tempat lain di sebuah daerah di Pakistan, sekelompok pasukan tentara India telah membuat sebuah markas di sana untuk menjalankan sebuah misi penangkapan terhadap seorang pemimpin teroris yang bernama Ilyas Kashmiri. Di mana di sana, pertama-tama mereka mengirimkan seorang petugas tentara yang sangat hebat dan berpangkat mayor bernama Abhimanyu Kanwar. Ini farasnya. Dr. Mashurao, Dan di sana, dengan mengaku sebagai seorang dokter yang bernama Mashurao, Abhimanyu pun bisa masuk ke dalam markas Ilyas untuk memeriksa anak Ilyas yang sedang sakit. Sementara Abhimanyu telah berhasil menyusup masuk ke dalam markas Ilyas, seorang tentara yang merupakan bawahan Abhimanyu bernama Agun sudah siap untuk mensupport misi yang akan dijalankan oleh Abhimanyu dari kejauhan. Kembali kepada Abhimanyu yang kini sedang memeriksa anak dari Ilyas, di mana di sana pertama-tama Abi pun mengaktifkan kamera yang dia bawa sehingga misinya bisa dipantau langsung oleh atasan serta rekan-rekannya di markas. Dan di sana akhirnya Ilyas Kashmiri yang dicari pun datang menunjukkan dirinya ke hadapan Abi untuk memantau langsung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Abhimanyu kepada putranya. Hal itu membuat Agun bisa melihat sosok dari Ilyas Kashmiri. Namun ketika Agun sudah mengkonfirmasi bahwa orang tersebut memanglah benar adalah Ilyas Kashmiri, ketika Agun meminta izin kepada pemimpin tim mereka untuk langsung menembak dan menghabisi Ilyas, saat itu juga pemimpin tim mereka yang bernama Mang Komara menolak permintaan Agun yang ingin menghabisi Ilyas. Dan Mang Komara mengatakan bahwa misi mereka saat ini bukanlah untuk menghabisi Ilyas, melainkan untuk menangkap Ilyas hidup-hidup agar mereka bisa menggali banyak informasi penting dari Ilyas. Oleh karena itu, meskipun dengan berat hati, Agun pun tidak jadi menembak Ilyas dan mengikuti perintah dari Mang Komara. Kembali kepada Abhimanyu yang sedang memeriksa anak Ilyas, di mana di sana karena melihat tato di tangan Abhimanyu, Ilyas pun akhirnya menyadari bahwa dokter yang saat ini sedang memeriksa anaknya bukanlah dokter yang dia panggil sebelumnya. Dan dari tato itu juga, Ilyas pun menyadari bahwa dokter yang ada di hadapannya merupakan orang India yang sedang menyamar. Oleh karena itu, Ilyas pun memerintahkan para anak buahnya untuk membawa dan menangkap Abhimanyu. Dan Abhimanyu yang telah menyadari bahwa dia sudah ketahuan, dia pun menatap ke arah Agun lalu memberinya sebuah isyarat, di mana dengan isyarat tersebut Agun pun memulai penyerangan dan menembak para anak buah Ilyas sehingga mengagetkan dan mengalihkan perhatian Ilyas serta para anak buahnya. Sehingga dengan begitu Abhimanyu pun bisa terbebas dari todongan senjata lalu melakukan sebuah perlawanan.
di mana dengan kehebatan dan keterampilannya serta dengan sedikit bantuan dari Agun, Abimanyu pun bisa membantai seluruh anak buah Ilyas, meski sebenarnya dia pun harus beberapa kali terkena sebuah serangan. Lalu, di tengah-tengah pertarungan, seolah dia tidak ingin kalau apa yang akan dia lakukan dilihat oleh atasan serta rekan-rekannya, Abimanyu pun mematikan siaran langsung yang sedang dia jalankan, sehingga membuat Mang Komara kini tidak bisa lagi memantau misi yang sedang dijalankan oleh Abi. Oleh karena itu, Mang Komara pun segera mengirimkan tim bantuan untuk membantu Abimanyu karena dia takut terjadi sesuatu kepada Abimanyu. Kembali kepada Abimanyu, di mana di sana selain berhasil mengalahkan seluruh prajuritnya, Abimanyu pun juga berhasil menghajar dan mengalahkan Ilyas. Sehingga pada akhirnya Abimanyu pun bisa menangkap dan membawa Ilyas ke sebuah tempat sepi. Kemudian, Abimanyu pun menelpon Mang Komara untuk memberitahunya bahwa Abi sudah berhasil menangkap Ilyas. Hal itu membuat Mang Komara merasa sangat senang, lalu mengatakan kepada Abimanyu agar apapun yang terjadi, Abimanyu harus membawa Ilyas dalam keadaan hidup, karena militer India sangat membutuhkan informasi yang kini diketahui oleh Ilyas. Mendengar itu, bukannya menuruti perintah dari Mang Komara, Abimanyu pun justru menutup teleponnya di saat Mang Komara masih berbicara kepadanya. Sehingga dari sini kita pun bisa mengetahui bahwa Abimanyu tidak berniat membawa Ilyas dalam keadaan hidup. Sehingga dari sini kita pun juga mengetahui bahwa alasan mengapa Abimanyu mematikan kameranya adalah agar dia bisa menangkap dan membawa Ilyas lalu menghabisinya. Lalu di sana Abimanyu pun memperlihatkan sebuah rekaman video tentang kekejaman Ilyas yang sedang menggorok leher dari seorang wanita. Dan setelah menunjukkan rekaman video tersebut, Abimanyu pun menghabisi Ilyas Kashmiri saat itu juga dengan menggorok lehernya lalu membawa kepalanya. Namun atas apa yang dilakukannya tersebut membuat Abimanyu dianggap tidak mematuhi protokol karena Abi telah melawan perintah dari atasannya yang menginginkan membawa Ilyas dalam keadaan hidup. Sehingga atas kesalahannya tersebut, Abimanyu pun harus dipecat dan dikeluarkan dari militer. Oleh karena itu, dengan berat hati Abimanyu pun pergi meninggalkan resimenya. Yang karena dia tidak mempunyai sebuah keluarga, Abimanyu pun berniat pulang ke rumah ayah mertuanya. Dan di sepanjang perjalanannya, Abimanyu terus bersedih mengingat kenangan masa lalunya yang indah bersama almarhum istrinya. Di mana ternyata wanita yang digorok lehernya oleh Ilyas di dalam rekaman video yang ditunjukkan oleh Abimanyu kepada Ilyas adalah istri dari Abimanyu. Itulah sebabnya Abimanyu menyimpan rasa dendam yang sangat besar kepada Ilyas, sehingga dia tidak mau membiarkan Ilyas hidup meskipun atasannya menginginkan Ilyas dalam keadaan hidup. Singkat cerita, Abimanyu pun telah sampai di kediaman mertuanya yang bernama Kang Kohar, di mana ternyata mertua Abimanyu ini adalah pimpinan kampus tempat di mana Veda sedang berkuliah. Yang itu artinya, kini Abimanyu tinggal di kota Barmer yang merupakan tempat tinggal Veda bersama keluarganya. Dan di keesokan harinya, di saat Abimanyu bersama Kang Kohar sedang berolahraga bersama, Kang Kohar yang sudah mengetahui bahwa Abi telah dipecat dari militer, mengajak Abi untuk menemui Pratap, sang mafia pimpinan seluruh kota Barmer, untuk meminta izin kepada Pratap agar Abi bisa dipekerjakan di kampus tempat Kang Kohar bekerja sebagai asisten pelatih tinju di sasana tinju yang akan segera dibuka di kampusnya. Karena ternyata, meskipun Kang Kohar merupakan pimpinan di kampus tersebut, tapi kampus tersebut merupakan milik dari Pratap. Sehingga Kang Kohar harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pratap untuk bisa mempekerjakan Abi sebagai asisten pelatih tinju di sana. Dan di tengah-tengah obrolan antara Kang Kohar bersama Abi, tiba-tiba fokus Abi tertuju terhadap sebuah koper yang didekati oleh seekor anjing di pinggir sungai. Dan ketika Abi mendekati lalu mengecek koper tersebut, ternyata
itu berisi mayat dari mempelai wanita yang sebelumnya dibawa dan dihabisi oleh Suyog beserta para anak buahnya. Oleh karena itu, Abi bersama Kang Kohar pun melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Namun alih-alih menindak laporan tersebut dengan serius, kepala polisi di sana yang bernama Endai justru terlihat santai dan tidak terkejut sama sekali dengan penemuan mayat tersebut. Karena ternyata si Endai ini juga merupakan salah satu anak buah dari Pratap dan sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan atas perintah dari Pratap. Oleh karena itu, alih-alih menindaklanjuti laporan tersebut, dia pun hanya bersantai dan seolah memberi isyarat kepada Kang Kohar agar dia tidak mempermasalahkan penemuan mayat tersebut. Hal itu membuat Kang Kohar mengerti bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pratap. Sehingga Kang Kohar yang takut akan terkena masalah pun segera mengajak Abi untuk meninggalkan kantor polisi, lalu menyuruh Abi untuk diam dan tidak ikut campur terhadap masalah tersebut. पंडित जी तू बावड़े हैं? Sehingga dari sini, kita pun bisa menyimpulkan bahwa perbuatan pembunuhan yang sering dilakukan oleh Pratap itu sudah menjadi hal yang lumrah dan sudah biasa di mata masyarakat Kota Barmer. Dan meski mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang salah, tapi karena mereka terlalu takut kepada Pratap, para masyarakat pun tidak pernah ada yang berani melawan Pratap meski dia sering berbuat semena-mena. तुम्हारी इस हरकत की वजह से Lalu, di siang harinya, Kang Kohar pun mengajak Abi untuk mendatangi kediaman Pratap untuk meminta izin kepada Pratap agar Abi diizinkan bekerja sebagai asisten pelatih tinju di sasana tinju yang akan segera dibuka di kampusnya. Dan inilah dia sosok dari Pratap yang mempunyai nama lengkap Jitendra Pratap Singh, di mana Pratap merupakan seorang mafia kejam yang kini menjadi pemimpin dari seluruh wilayah Kota Barmer, di mana Kota Barmer merupakan sebuah kota yang terdiri dari 150 desa. Dan alasan mengapa Pratap bisa menjadi pemimpin Kota Barmer adalah karena Pratap bisa memaksa seluruh dewan desa yang ada di 150 desa di Kota Barmer untuk memilih Pratap dan menjadikan Pratap sebagai pemimpin mereka. Dan karena alasan itulah, karena kini Pratap merupakan seorang pemimpin di sebuah wilayah, untuk menjaga wibawanya sebagai seorang pemimpin, meski semua orang tahu bahwa Pratap merupakan seorang mafia yang sangat kejam, tapi di depan media dan wartawan, Pratap selalu bersikap seolah dia merupakan seorang pemimpin yang sangat bijaksana. ब्रोकली, बेबी कॉर्न, चेरी टमाटो वेस्टिंग शुरू की अब ये आगे बढ़ाना हो तो खुद से पहल करनी. Yang pada saat rumah Pratap sedang didatangi oleh banyak media itulah, Kang Kohar datang bersama Abi untuk meminta izin kepada Pratap agar Pratap mengizinkan Abi untuk bekerja di sasana tinju yang sedang dibangun di kampusnya. Dan tanpa memberikan banyak syarat, karena di sana sedang ada banyak sekali wartawan, Pratap pun mengizinkan Abi untuk bekerja di sasana tinju yang sedang dibangun di kampusnya. ताकि जाने के बाद पिछले 15 बरस से हम खुद काम मांगना है, काम आएगा. Singkat cerita, di hari di mana pendaftaran di sasana tinju telah dibuka, dengan semangat Veda pun segera berlari menuju sasana tinju sesaat setelah pembelajaran di kelasnya telah selesai. Dan di momen inilah, momen pertama kalinya Abimanyu melihat Veda, serta melihat bagaimana diskriminasi yang dilakukan oleh para laki-laki terhadap Veda. Di mana yang awalnya Veda datang dan mengantri paling awal, tapi seiring dengan berdatangannya para calon murid tinju laki-laki, Veda pun menjadi mengantri di barisan paling akhir. Dan setelah para calon murid di sasana tinju tersebut sudah berdatangan, kepala pelatih di sasana tinju tersebut pun mulai menghampiri para calon muridnya untuk memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Sunil, dan di sana dia akan ditemani oleh asistennya yang merupakan mantan anggota militer yang berpangkat mayor bernama Abimanyu. समझे? कल से आपकी करके अपना नाम बताओ. Dan tak lama setelah itu, Suyog yang merupakan preman Kota Barmer sekaligus adik dari Pratap pun datang ke sasana tinju tersebut untuk mengontrol perkembangan dari sasana tinju tersebut dan untuk ikut berlatih. Yang meski dia juga merupakan calon murid di sana, tapi karena Suyog merupakan adik dari Pratap, membuat dia menjadi murid yang begitu sangat dispesialkan. करके अपना नाम बताओ. आओ विराजो. Lalu,
di saat Suyog mengetahui bahwa ternyata Veda juga mendaftar sebagai calon murid di sasana tinju tersebut, Suyog pun segera menghampiri Veda. Kemudian di sana Suyog pun menyuruh Veda untuk menjadi tukang bersih-bersih di sasana tinju tersebut jika Veda ingin ikut berlatih di sana. Oleh karena itu, tanpa protes sama sekali, Veda pun segera mengambil lap dan sapu untuk membersihkan sasana tinju tersebut. Dan Abi yang melihat itu, meski dia terlihat sedikit kesal dengan perlakuan Suyog, tapi Abi tidak melakukan apapun dan hanya dia memperhatikan semua yang terjadi. Singkat cerita, di keesokan paginya, di saat Abi kembali ke sasana tinju untuk mulai bekerja di hari keduanya, di depan sasana tinju tersebut, Veda sudah menunggu dengan penuh semangat. Sehingga, dari sini, Abi pun bisa melihat kegigihan dan keseriusan Veda. Di mana setelah Abimanyu membuka gerbang sasana tinju tersebut, Veda pun segera berlari untuk membersihkan seluruh sasana tinju agar di hari itu dia bisa menyelesaikan pekerjaannya untuk membersihkan sasana tinju dengan lebih cepat, sehingga nantinya dia akan bisa ikut berlatih. Namun ketika semua siswa di sasana tinju tersebut sudah berdatangan, di saat mereka semua diberikan peralatan dan perlengkapan untuk berlatih, Veda yang tidak bisa membayar uang pendaftaran untuk mendaftar menjadi siswa di sasana tinju tersebut, tidak diberikan peralatan dan perlengkapan untuk berlatih. Dan tidak hanya tidak diberikan perlengkapan untuk latihan, tapi Sunil juga menyuruh Veda untuk pergi meninggalkan sasana tinju tersebut, karena Veda tidak bisa membayar uang pendaftaran. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa, Veda pun pergi meninggalkan sasana tinju tersebut. Namun ketika Sunil mendatangi para siswa di sasananya lalu mulai memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar pukulan di dalam bertinju, di luar sasana, Veda ternyata memperhatikan dan mengikuti gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Sunil. ये बॉडी शॉट और ये Melihat itu, Sunil pun segera menghampiri Veda lalu menyuruhnya untuk pergi meninggalkan sasananya. अरे छोड़ो उसे आप, चलो। Dan di malam harinya, ketika Vinod sedang teleponan dengan Arti pacarnya, dia pun harus ketahuan oleh ayahnya yang bernama Bhairua. Hal itu membuat Bhairua marah dan menyita iPhone pemberian Arti, lalu menyeret, memarahi dan memukuli Vinod di depan seluruh keluarganya. Di mana kemarahan dari Bhairua tersebut bukan karena Bhairua tidak merestui hubungan antara Vinod serta Arti, melainkan karena Bhairua takut kalau cepat atau lambat hubungan antara Vinod serta Arti akan diketahui oleh Pratav. Dan jika itu terjadi, maka sudah pasti Pratav tidak akan membiarkan Vinod hidup. Oleh karena itu, di sana kemarahan Bhairua pun berubah menjadi kesedihan. Dan sambil merangkul putranya, Bhairua mengatakan, "Nak, sadarlah bahwa kau hanyalah putra dari seorang ayah yang berasal dari kasta bawah. Jadi, demi kebaikanmu sendiri, lupakanlah cintamu. Karena bagaimanapun, kau tidak akan bisa memiliki Arti yang berasal dari kasta atas," ungkap Bhairua, yang membuat Vinod tersentuh lalu mengatakan kalau dia akan berusaha untuk melupakan Arti. Setelah berhasil membujuk Vinod, Bhairua beserta istri dan anak-anaknya pun melakukan makan malam bersama. Dan di saat makan malam itulah, Veda mengatakan kepada ayahnya bahwa dia memerlukan uang sebanyak 20.000 rupiah untuk mendaftar ke sasana tinju di kampusnya. Dan alangkah bahagianya Veda di saat ayahnya bersedia memberikan Veda uang untuk mendaftar ke sasana tinju, meskipun ayahnya hanya mampu memberikannya uang sebanyak 12.000 rupiah saja. हो जाएगा पापा Lalu, di malam harinya, di saat Veda sedang menghitung uang pemberian dari ayahnya, Gehna bertanya kepada Veda tentang apa yang menjadi tujuan Veda sampai-sampai Veda ingin berlatih tinju. Dan Veda menjelaskan bahwa dia ingin bisa bela diri agar dia bisa menjadi petarung yang akan bisa melindungi diri serta seluruh keluarganya dari Pratav dan juga Suyo serta seluruh anak buahnya. Mendengar itu, dengan bahagia Gehna pun mengambil seluruh uang tabungannya yang dia dapatkan dari hasil memenangkan Olimpiade Matematika, lalu memberikan seluruh uang tersebut kepada Veda untuk menambah kekurangan uang yang dia butuhkan untuk mendaftar ke sasana tinju. Kemudian, di sana Gehna pun memotivasi dan menyemangati Veda agar Veda berlatih dengan baik, sehingga nantinya Veda akan bisa menjadi seorang petarung hebat yang akan bisa melindungi seluruh keluarga mereka dari ancaman Pratav serta seluruh prajuritnya. Oleh
Oleh karena itu, di keesokan paginya, Veda pun berangkat menuju kampusnya dengan semangat karena kini dia sudah mempunyai uang yang cukup untuk mendaftar ke Sasana Tinju. Namun di tengah-tengah perjalanannya, dia dihampiri dan diganggu serta dicelakai oleh Suyog dan juga para anak buahnya. Tidak puas sampai di situ, Suyog pun menghampiri Veda yang sedang tersungkur dan terluka, lalu mengolok-ngolok dan mencaci maki Veda karena sebagai seorang wanita yang berasal dari keluarga kasta bawah, berani-beraninya Veda ingin berlatih tinju. Dan tidak hanya mengolok-ngolok serta mencaci maki, tapi di sana Suyog juga memukuli Veda sambil mempraktekkan teknik-teknik dasar pukulan tinju yang kemarin diajarkan oleh Sunil. Dan setelah puas memukuli Veda, sebelum pergi, Suyog pun melarang Veda untuk meneruskan niatnya berlatih tinju. Selain itu, Suyog juga mengambil dan merobek seluruh uang Veda yang merupakan pemberian dari ayahnya serta Gehna agar Veda tidak bisa mendaftar ke Sasana Tinju. Dan Veda yang diperlakukan begitu sangat buruk oleh Suyog serta para anak buahnya, bukannya kapok dan menyerah, Veda malah menjadi semakin termotivasi agar suatu saat dia bisa menjadi seorang petarung hebat yang akan bisa mengalahkan Suyog serta kelompoknya. Oleh karena itu, dengan tubuh yang terpincang-pincang karena terjatuh dari motor serta telah dipukuli oleh Suyog, Veda pun mendatangi Sasana Tinju lalu menghampiri Abimanyu dan menjelaskan semuanya kepada Abi. Melihat itu, tanpa berkata apapun, Abi pun segera membawa Veda lalu mengobati luka-lukanya. Dan setelah memberikan sedikit perawatan terhadap luka-luka Veda, Abi yang merasa bahwa semua ini sudah sangat keterlaluan pun sudah tidak bisa berdiam diri lagi. Oleh karena itu, di malam harinya, Abi pun pergi meninggalkan kediaman Kang Kohar untuk memberikan sedikit pelajaran terhadap Suyog serta para anak buahnya. Sementara itu di kediamannya, Suyog bersama seluruh anak buahnya pun sedang melakukan sebuah pesta. Dan di saat mereka sedang berpesta itulah, Abi datang memasuki kediaman Suyog sehingga baik Suyog maupun para anak buahnya tidak ada yang menyadari kedatangan Abi ke sana. Lalu, di sana Abi melihat Suyog yang membawa seorang wanita menuju kamarnya untuk mencumbui si wanita tersebut. Sehingga Abi pun mengikuti Suyog ke kamarnya, lalu mengunci Suyog di dalam kamarnya sesaat setelah Suyog sampai dan memasuki kamarnya. Dan Suyog yang sadar bahwa dia telah dikunci dari luar, Suyog pun menjadi sangat marah, lalu berteriak-teriak memanggil para anak buahnya. Namun ketika Suyog sedang berteriak-teriak memanggil nama anak buahnya, tiba-tiba teriakan Suyog serta pukulan Abi terhadap Suyog tersebut membuat salah satu anak buah Suyog menyadari tentang apa yang telah dilakukan oleh Abi. Sehingga anak buah Suyog ini pun menghampiri Abi untuk menghentikannya. Namun ketika dia berpikir untuk menghentikan Abi, tiba-tiba di mana dengan itu, akhirnya seluruh anak buah Suyog pun mengetahui tentang apa yang sedang terjadi. Sehingga mereka semua pun langsung bergegas mengeroyok Abi untuk menghentikan dan untuk menangkap Abi. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Dan lewat pertarungan ini, sekali lagi kita akan diperlihatkan dengan betapa kuatnya sosok dari Abimanyu. Sehingga di sini, dengan mudah tanpa kesulitan sama sekali, Abi bisa melawan dan menghajar seluruh anak buah Suyog. Namun tanpa Abi sadari bahwa seluruh kejadian tersebut ternyata direkam dan diabadikan oleh salah satu anak buah Suyog yang bernama Sunere. Setelah puas menghajar dan membuat seluruh anak buah Suyog tidak berdaya di sana, Abimanyu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan singkat cerita, Sunere pun memperlihatkan rekaman video penyerangan yang dilakukan oleh Abi kepada Pratav, yang membuat Pratav serta Suyog dan semua anak buahnya merasa aneh karena setelah bertahun-tahun lamanya geng mereka bisa menguasai seluruh kota Barmer serta bisa membuat semua warga yang ada di kota Barmer takut dan tunduk kepada mereka. Tapi kini ada orang yang berani melawan geng mereka. Apalagi
orang tersebut bisa mengalahkan seluruh geng mereka hanya seorang diri saja. Oleh karena itu, karena sebelumnya tidak pernah ada orang yang berani melawan geng mereka apalagi bisa mengalahkan geng mereka seorang diri, di sini Pratap pun menyimpulkan bahwa orang yang telah menyerang geng mereka pasti bukanlah orang yang berasal dari kota Barmer. Sehingga di sini Pratap pun mulai mencurigai Abimanyu karena hanya Abimanyulah satu-satunya orang yang berasal dari luar kota Barmer, namun kini dia tinggal di kota Barmer. Oleh karena itu, Pratap pun menugaskan Endai untuk menyelidiki latar belakang dari Abimanyu. वो फौजी की रिपोर्ट निकाल जी हुक्म। Sementara itu di rumahnya Veda yang tidak mau mengecewakan Gehna atas apa yang menimpanya, dia pun berbohong dengan mengatakan kepada Gehna bahwa luka-luka di tubuhnya tersebut dia dapatkan karena latihan sparring di sasana tinju. Dan di keesokan harinya, berita penyerangan yang dilakukan oleh Abimanyu terhadap para anak buah Suyog ternyata menjadi sebuah berita viral yang langsung menyebar ke seluruh kota Barmer melalui koran-koran. Sementara itu di rumah Veda, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Veda. Namun ketika ibu Veda membuka pintu rumahnya, di depan rumahnya tidak ada siapapun dan hanya ada sebuah koran yang berisi tentang penyerangan yang dilakukan oleh Abi beserta sebuah tas yang berisi satu set perlengkapan latihan tinju. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang mengetuk rumah Veda adalah Abi yang bermaksud memberikan perlengkapan latihan tinju kepada Veda sambil memberitahu Veda tentang penyerangan yang dia lakukan kepada Suyog dan para anak buahnya. Oleh karena itu, Veda yang telah mengetahui bahwa Abi telah menyerang Suyog dan seluruh kelompoknya serta telah memberikan perlengkapan latihan tinju kepadanya, dengan penuh semangat Veda pun pergi ke sasana tinju untuk menghampiri Abi dengan membawa tas perlengkapan latihan tinjunya. Yang setelah berterima kasih kepada Abi atas apa yang sudah Abi lakukan, Veda pun meminta Abi untuk mengajari dirinya bertinju. Namun karena tubuh Veda masih dipenuhi banyak luka, Abi pun mengatakan bahwa Abi hanya akan melatih Veda jika nanti Veda sudah sembuh. Oleh karena itu, ketika luka-luka di tubuhnya sudah sembuh dan Veda sudah bisa bergerak dengan normal kembali, Veda pun akhirnya memulai latihannya bersama Abi, di mana Veda berlatih di sasana tinju pada malam hari dan berlatih di tempat sepi pada siang dan pagi hari. Semua itu Veda lakukan agar latihannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain, apalagi Suyog beserta para anak buahnya. Karena jika Suyog serta para anak buahnya mengetahui latihan yang dilakukan oleh Veda, maka pasti mereka akan sangat marah karena Veda masih berani berlatih tinju setelah sebelumnya diberi peringatan oleh Suyog agar Veda tidak meneruskan rencananya untuk berlatih tinju. Dan singkat cerita, berkat pelatihan yang diberikan oleh Abi, perlahan-lahan Veda pun kini berubah menjadi wanita tangguh yang menguasai teknik-teknik dalam bertinju. Lalu, di suatu hari ketika pembangunan sasana tinju di dalam kampus telah berhasil diselesaikan sepenuhnya, untuk meresmikan pembukaan sasana tinju tersebut, pihak kampus pun mengundang Pratap. Kemudian, di saat Pratap sedang berkeliling mengelilingi sasana tinju tersebut, Pratap mengatakan kepada Kang Kohar bahwa untuk tempat perayaan Holi di tahun ini, itu akan dilaksanakan di kampus. Jadi, Pratap menyuruh Kang Kohar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perayaan Holi tersebut. Di mana Pratap ingin perayaan tersebut digelar dengan sangat meriah dan dihadiri oleh semua orang yang ada di kota Barmer. Oleh karena itu, di saat hari perayaan Holi telah tiba, semua warga kota Barmer pun datang dan merayakan Holi di dalam kampus. Di mana di sana, semua orang pun berjoget dan berbahagia bersama sambil memeriahkan hari perayaan Holi dengan penuh sukacita. Namun di tengah-tengah kebahagiaan semua orang, Vinod yang ternyata juga ikut datang untuk merayakan Holi di kampus, di hadapan Gehna adiknya, Vinod menghampiri Arti lalu membawanya menjauh dari kerumunan orang, karena Vinod ingin bermesraan dengan Arti. Hal itu membuat Gehna sangat khawatir sekaligus tidak habis pikir, karena ternyata Vinod tidak menuruti permintaan ayahnya untuk menjauhi Arti. Dan kini, dengan bodohnya Vinod malah mengajak Arti untuk berpacaran di depan umum. Dan ternyata apa yang Gehna khawatirkan pun akhirnya benar-benar terjadi. Karena di sana, di saat Vinod sedang mencumbui Arti, Suyog beserta para anak buahnya yang tidak sengaja lewat pun berhasil memergoki Vinod serta Arti.
Di mana karena kejadian tersebut, Vinod beserta orang tua dan adik-adiknya pun dibawa ke kediaman Pratav lalu diberi hukuman dengan disaksikan oleh para masyarakat kota Barmer, di mana mereka disuruh untuk berlutut di hadapan semua orang sambil menaruh sandal mereka di atas kepala. Sementara Vinod, dia harus mendapatkan penyiksaan terlebih dahulu sebelum akhirnya dia pun juga disuruh berlutut bersama keluarganya. Lalu paman Pratav yang bernama Mehmed memarahi Bairwa atas apa yang telah dilakukan oleh putranya yang telah berani-beraninya melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pratav. Sehingga di sana Mehmed pun menyuruh para prajurit Pratav untuk menggorok dan menghabisi Vinod saat itu juga. Namun untunglah perintah Mehmed dihentikan oleh Pratav yang masih mau berbaik hati memaafkan Vinod asalkan Vinod segera mengakhiri hubungannya dengan Arti. Dan setelah Vinod bersedia mengakhiri hubungannya dengan Arti sebagai hukuman karena Vinod telah melanggar aturan, Pratav pun menyuruh Vinod untuk bersujud di depan Arti lalu menggesek-gesekkan hidungnya ke lantai. Di malam harinya, setelah akhirnya keluarga mereka telah dimaafkan dan telah dibebaskan oleh Pratav, Veda yang tidak terima atas apa yang dilakukan oleh Pratav kepada Vinod serta seluruh keluarganya, dia pun merasa sangat marah kepada Pratav serta seluruh orang-orangnya. Karena bagaimanapun, sebenarnya Vinod tidak melakukan sebuah kesalahan, karena yang dia lakukan hanyalah jatuh cinta kepada seorang gadis yang juga mencintai dirinya. Jadi, mengapa Vinod dianggap bersalah dan harus menerima hukuman? Sementara itu di tempat lain, Abhimanyu yang juga melihat kesemena-menaan Pratav di dalam menegakkan sebuah aturan yang Pratav buat sendiri, dia pun juga merasa sangat marah kepada Pratav. Karena meskipun Pratav memanglah merupakan seorang pemimpin di wilayah tersebut, tapi sebenarnya tidak ada hak sama sekali bagi Pratav untuk ikut campur terhadap masalah pribadi seseorang. Apalagi jika masalah tersebut adalah tentang cinta. Singkat cerita, di keesokan harinya, tiba-tiba rumah kediaman Veda diserang oleh para polisi. Karena ternyata setelah kemarin Vinod mendapatkan sebuah hukuman, dia yang begitu sangat mencintai Arti tidak mau mengakhiri hubungannya dengan Arti dan memutuskan untuk kabur bersama Arti agar mereka bisa hidup bahagia di luar kota Barmer. Oleh karena itu, para polisi ini pun menyerang dan menggeledah rumah kediaman keluarga Veda untuk mencari keberadaan Vinod. Namun karena mereka tidak menemukan keberadaan Vinod serta Arti, mereka pun memaksa Bairwa beserta keluarganya untuk mengatakan di mana Vinod berada. Yang karena Bairwa dan keluarganya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Vinod serta Arti, para polisi yang mengira bahwa Bairwa serta keluarganya sedang berbohong pun memutuskan untuk membawa Bairwa beserta seluruh keluarganya ke kantor polisi untuk menginterogasi mereka agar mereka mau jujur dan mengatakan di mana keberadaan Vinod. Dan di tengah-tengah interogasi yang dilakukan oleh para polisi, datanglah Pratav bersama para anak buahnya ke kantor polisi tersebut untuk menghampiri Bairwa dan menanyakan tentang di mana keberadaan Vinod. Namun di sini, Pratav yang menyadari bahwa jika seandainya dia menggunakan cara kekerasan untuk memaksa Bairwa mengatakan tentang di mana keberadaan Vinod, maka pasti Bairwa dan keluarganya tidak akan mengakui bahwa sebenarnya mereka tahu di mana Vinod berada dan akan berpura-pura bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Vinod. Oleh karena itu, di sini Pratav menggunakan cara yang halus dan berpura-pura bahwa dia akan merestui hubungan Vinod serta Arti dengan mengatakan bahwa karena Pratav melihat betapa besarnya cinta Vinod kepada Arti, maka Pratav akan merestui hubungan mereka asalkan Vinod segera menikahi Arti. Namun jika setelah menikah ternyata Vinod malah mengkhianati Arti, maka tidak akan ada maaf lagi bagi Vinod, ungkap Pratav kepada Bairwa. Mendengar itu, Bairwa beserta seluruh keluarganya pun begitu sangat terkejut sekaligus sangat bahagia karena akhirnya Pratav mau merestui hubungan anaknya dengan Arti. Sehingga di sini Bairwa pun meyakinkan Pratav bahwa Vinod tidak akan pernah mengkhianati Arti setelah menikah nanti. Mendengar itu, sebelum pergi Pratav pun menyuruh Veda untuk segera menghubungi Vinod, lalu menyuruh Vinod untuk segera kembali karena dia harus segera melangsungkan pernikahannya dengan Arti. Dan singkat cerita, di malam harinya,
Vinod beserta Arti pun telah kembali dan akan segera melangsungkan pernikahan mereka berdua dengan bahagia. Namun tanpa mereka ketahui, di saat mereka sedang berbahagia karena mereka merasa kalau akhirnya mereka akan bisa bersama, di tempat lain Pratav sedang merencanakan sesuatu yang sangat mengerikan, di mana pertama-tama Pratav menyuruh seluruh anak buahnya untuk memblokir semua jalan, lalu memaksa semua warga untuk tetap tinggal di dalam rumah dan melarang semua orang keluar rumah di malam ini. Setelah itu, Pratav juga melarang para polisi untuk berpatroli di malam ini, sehingga dengan begitu, seluruh jalan di seluruh kota Barmer malam ini akan dalam keadaan kosong. Lalu, setelah mengosongkan semua jalan di seluruh kota, Pratav bersama para anak buahnya pun datang menghadiri acara pernikahan Vinod dengan Arti, di mana kedatangan Pratav disambut dengan baik oleh Vinod serta semua orang yang ada di sana. Karena akhirnya, Pratav mau berbaik hati mengizinkan Vinod untuk menikahi Arti. Namun ketika Vinod serta Arti sedang menghampiri Pratav untuk mengucapkan terima kasih kepada Pratav, tiba-tiba Rekato! प्रधान जी Dan setelah itu, Pratav pun menyuruh Suyog beserta semua anak buahnya untuk menangkap dan memperkosa kedua adik Vinod lalu menghabisi mereka berdua. Mendengar itu, sontak Veda bersama Gehna pun langsung melompati dinding lalu pergi melarikan diri. Kemudian, mereka mengetuk semua pintu rumah yang mereka lewati di sepanjang pelarian mereka untuk meminta tolong. Namun tidak ada seorang pun warga di sana yang berani menolong mereka berdua. Sehingga mereka berdua pun hanya bisa melarikan diri lalu bersembunyi. Namun tak lama setelah itu, Suyog beserta para anak buahnya pun berhasil menemukan tempat di mana Veda dan Gehna sedang bersembunyi lalu mengepung tempat tersebut. Hal itu membuat Gehna semakin ketakutan karena dia yakin kalau sebentar lagi mereka pasti akan ketahuan. Melihat Gehna yang begitu sangat ketakutan, untuk menyelamatkan Gehna, Veda pun mengatakan kepada Gehna, "Gehna, aku akan mengalihkan perhatian mereka semua, dan ketika nanti mereka semua sedang mengejarku, kau kaburlah melarikan diri dari tempat ini dan selamatkan dirimu." Mendengar itu, meski Gehna merasa sangat berat karena itu sama saja Veda mengorbankan dirinya demi keselamatan Gehna, tapi pada akhirnya Gehna pun menyetujui rencana tersebut, lalu memeluk Veda sebagai tanda perpisahan mereka berdua. Namun di saat mereka bersiap untuk menjalankan rencana yang telah mereka berdua sepakati, tiba-tiba Gigi! Gigi! bukannya kabur melarikan diri, Gehna justru malah berlari ke arah di mana Suyog beserta para anak buahnya berada, lalu berteriak menyuruh Veda untuk segera menyelamatkan dan melarikan diri. Di mana dengan itu, Gehna pun telah menggantikan peran Veda yang ingin mengorbankan dirinya demi keselamatan Gehna. Dan Veda yang tidak ingin membiarkan pengorbanan adiknya menjadi sia-sia, dengan perasaan yang sangat sedih, dia pun segera berlari untuk melarikan diri. Lalu, setelah berhasil melarikan diri dari kepungan Suyog dan para anak buahnya, Veda yang tidak mengetahui kemana dia harus melarikan diri pun pergi ke tempat Abi untuk meminta bantuan. Dan Abi yang telah mendengar seluruh kejadian yang sedang terjadi dari cerita Veda, dia pun langsung mengambil kunci motornya, lalu membawa Veda menuju kediaman Pratav untuk berbicara dengannya. कॉल बैक करेगा। Di mana di sini, Abi yang ternyata sudah menggali informasi terkait Pratav bertanya tentang siapa sebenarnya Pratav, karena menurut informasi yang Abi dapatkan, sebenarnya Pratav bukanlah pemimpin kota Barmer yang sah secara hukum. Namun Pratav membantah pernyataan dari Abi, lalu mengatakan bahwa dia adalah pemimpin kota Barmer yang sah karena dia dipilih melalui protokol yang benar. Mendengar itu, Abi mengatakan, meskipun seandainya kau memanglah pemimpin Barmer yang sah, kau tetaplah hanya seorang pemimpin dari sebuah daerah. Jadi, bertindaklah seperti layaknya seorang pemimpin sebuah daerah, dan berhentilah bertindak seperti Tuhan yang ingin mengatur setiap urusan pribadi dari semua orang yang ada di kota Barmer. Karena kau sama sekali tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan pribadi mereka, ungkap Abi. Mendengar itu, Pratav yang sebelumnya telah mencari tahu tentang latar belakang Abi pun mengatakan, orang seperti dirimu yang bahkan tidak bisa menyelamatkan istrimu sendiri dari tangan para teroris, tidak pantas berkata seperti itu kepadaku, ungkap Pratav yang langsung menyuruh salah satu anak buahnya untuk menangkap Veda. Namun,
Melihat itu, di sini Pratap pun menyimpulkan bahwa memang Abilah orang yang sebelumnya telah menyerang dan menghajar seluruh anak buahnya. Dan karena melihat itu juga, Pratap pun bertanya kepada Abi, jika kau memang datang ke sini adalah untuk berkelahi, lalu mengapa kau malah membawa wanita ini bersamamu? Bukankah itu malah akan menghambatmu? Tanya Pratap. Mendengar itu, Abi pun menjawab bahwa itu adalah sifatku. Aku selalu memberikan kesempatan kepada lawan-lawanku untuk menyelesaikan semua permasalahan melalui sebuah pembicaraan. Namun jika melalui pembicaraan ternyata tidak ditemukan sebuah kesepakatan, maka setelah itu tangankulah yang akan mulai berbicara, ungkap Abi sambil mematahkan jari tangan dari anak buah Pratap. Melihat itu, Pratap pun berdiri lalu mengatakan, "Hei tentara, rupanya nyalimu memanglah cukup besar. Tapi yang harus kau tahu, jika kau melawanku, maka itu sama saja kau sedang menjemput kematianmu sendiri," ungkap Pratap. Namun Abi menjawab bahwa sebaiknya kau tidak usah memperdulikan kematianku, karena yang harus kau tahu saat ini adalah aku merupakan seorang mantan tentara. Jadi, aku tidak bisa bergulat dan hanya bisa berperang. Jadi, kini hanya ada dua pilihan bagimu, yaitu kau ingin berkonsiliasi dan menyelesaikan semuanya secara damai, atau ingin menyelesaikan semuanya dengan cara berperang, ungkap Abi. Mendengar itu, meski berbadan cungkring, tapi ternyata nyali dari si Pratap ini cukup besar juga. Sehingga, di sini Pratap mengajak Abi untuk menyelesaikan semuanya dengan cara berperang. Bahkan, di sini Pratap mempersilahkan Abi serta Veda untuk pergi dari kediamannya terlebih dahulu, sebelum nantinya Pratap bersama para anak buahnya akan memburu mereka habis-habisan. Kemudian, melalui salah satu kerabat Veda, Abimanyu pun mengirimkan pesan kepada Bhairwa yang saat itu sedang mengkeramasi jenazah Vinod serta Arti tentang Veda yang berhasil selamat dan saat ini masih hidup. Sementara itu, Abi yang sedang berusaha memperbaiki sebuah mobil ambulan yang telah rusak untuk dia gunakan sebagai kendaraan, didatangi oleh Sunil dan juga Kang Kohar, di mana di sana Sunil serta Kang Kohar memperingatkan Abi untuk berhati-hati karena saat ini seluruh polisi serta preman anak buah Pratap sudah mengepung seluruh kota Barmer untuk mencari, menangkap, dan menghabisi Abi serta Veda. Namun Abi yang merupakan seorang pria pemberani sama sekali tidak gentar mendengar berita tersebut dan terus melanjutkan pekerjaannya untuk memperbaiki sebuah ambulan yang sudah rusak untuk bisa dia gunakan kembali sebagai kendaraan yang akan dia serta Veda gunakan. Di mana dengan mobil ambulan tersebut, Abi berniat membawa Veda keluar dari kota Barmer lalu menuju wilayah Kandelwal. Karena di wilayah Kandelwal, Veda mempunyai seorang paman. Setelah akhirnya Abi bisa memperbaiki mobil tersebut, dengan membawa Veda, Abi pun segera berangkat untuk menuju wilayah Kandelwal. Namun karena kini seluruh prajurit Pratap tengah berpatroli di seluruh kota Barmer, membuat mereka pun bisa langsung mengetahui tentang keberadaan dan perjalanan yang sedang dilakukan oleh Abi serta Veda. Oleh karena itu, mereka pun langsung melakukan pengejaran terhadap Abi serta Veda. Sehingga ketika Abi serta Veda sedang dalam perjalanan untuk keluar dari kota Barmer, tiba-tiba kemudian, Abi pun langsung kembali melajukan mobilnya untuk pergi melarikan diri dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun karena si Endai masih bersikeras untuk menangkap Abi dan melompat ke arah Abi lalu mencekik leher Abi, Abi pun mencekik balik leher Endai. Namun meski begitu, itu tak membuat Endai menyerah begitu saja dan kembali bangkit lalu kembali melakukan pengejaran terhadap Abi serta Veda. Dan di tengah-tengah serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para polisi untuk melakukan sebuah perlawanan, Abi pun menyuruh Veda untuk menggantikan dirinya mengemudikan mobil tersebut. Sementara Abi pergi ke belakang mobil lalu menendang dan mematahkan pintu mobil tersebut. Kemudian Abi membuat sebuah bom molotov lalu melemparkannya ke arah mobil-mobil para polisi. Sehingga hal itu membuat para polisi semakin kesulitan dalam mengejar dan menangkap Abi serta Veda. Namun di tengah-tengah kesulitan dari para polisi dalam mengejar dan menangkap Abi serta Veda, tiba-tiba
Tiba-tiba datanglah Suyog bersama para anak buahnya untuk membantu para polisi dalam menangkap Abi serta Veda, di mana mereka langsung menabrak mobil yang dikendarai oleh Abi sehingga membuat Abi marah lalu berlari untuk merebut sebuah motor yang dikendarai oleh seorang polisi. Awalnya, Suyog dan para anak buahnya mengira bahwa Abi ingin pergi melarikan diri, meninggalkan Veda sendiri. Sehingga, Suyog pun membiarkan Abi dan fokus mengejar Veda. Namun ketika Suyog telah berhasil mengejar Veda lalu berniat untuk menembak dan menghabisi Veda, Tiba-tiba datanglah Abi menyusul Suyog, lalu dengan tenaganya Abi pun mencengkram dan berusaha mencabut setir dari mobil Suyog. Sehingga mobil yang dikendarai oleh Suyog pun menjadi oleng yang membuat mobilnya terjungkal. Begitupun dengan Veda yang bisa membuat mobil yang dikendarai oleh Endai nyuksru ke pinggir jalan. Sehingga dengan begitu, Abi serta Veda pun bisa melanjutkan perjalanan mereka kembali untuk pergi keluar kota Barmer. Singkat cerita, Suyog, Endai, dan seluruh bawahan mereka telah dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan perawatan atas luka-luka di tubuh mereka. Dan di saat mereka sedang dirawat itulah, Pratav datang mengunjungi mereka, lalu memarahi mereka semua karena bisa-bisanya mereka semua dikalahkan oleh hanya satu orang saja. Kemudian, di sana Pratav menyuruh Endai untuk kembali memburu Abi dengan mengerahkan seluruh pasukan, dari mulai pasukan kepolisian, pemberontak, sampai para preman. Sementara itu, Abi serta Veda yang sudah selamat dari kejaran anak buah Pratav, di sana mereka pun mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Karena menurut Veda, pergi ke rumah paman Veda itu bukanlah sebuah solusi. Karena dengan begitu, artinya mereka hanya pergi melarikan diri menyelamatkan diri mereka sendiri dan tidak melakukan sesuatu apapun untuk menghentikan Pratav serta seluruh kekejaman hukum di kota Barmer. Jadi, di sini Veda pun mengusulkan agar sebaiknya mereka pergi saja ke pengadilan lalu membuat tuntutan terhadap Pratav serta hukum yang berlaku di kota Barmer. Namun Abi menolak saran dari Veda karena menurut Abi itu sama sekali tidak ada gunanya. Membuat tuntutan ke pengadilan hanya akan membuat kasus yang diajukan Veda menjadi berlarut-larut. Veda hanya akan terus disibukkan dengan persidangan, namun pada akhirnya Veda tidak akan mendapatkan hasil yang dia inginkan, ungkap Abi. Jadi, menurut Abi, sebaiknya untuk saat ini mereka pergi ke tempat paman Veda terlebih dahulu, sebelum nantinya mereka akan memikirkan langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Oleh karena itu, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju kediaman paman Veda. Namun di dalam perjalanannya, Abi mengingat kenangan masa lalunya bersama istrinya, di mana waktu itu, istri Abi yang merupakan warga sipil biasa mendapatkan permintaan dari pihak militer untuk menjadi mata-mata di Kashmir, dan istri Abi menerima tugas tersebut dengan senang hati. Namun Abi yang mengkhawatirkan keselamatan dari istrinya tidak mengizinkan istrinya untuk pergi karena itu merupakan tugas yang sangat berbahaya dan tidak sepantasnya dilakukan oleh warga sipil biasa. Jadi, Abi menyuruh istrinya untuk sebaiknya tidak menerima tugas tersebut dan jangan pergi ke Kashmir. Namun istri Abi menolak perintah Abi dan tetap ingin pergi melanjutkan niatnya untuk menjadi mata-mata di Kashmir. Karena hal itu merupakan wujud bukti nyata atas kecintaannya terhadap negaranya, ungkap istri Abi yang kemudian pergi menuju Kashmir untuk menjalankan tugasnya. Dan karena hal itulah, pada akhirnya istri Abi pun harus tertangkap oleh Ilyas Kashmiri lalu dihabisi. Sementara Abi yang datang terlambat, dia pun tidak bisa menyelamatkan istrinya meski sebenarnya istrinya masih dalam keadaan hidup pada saat Abi datang. Tapi karena luka gorok di lehernya, istri Abi pun harus tewas di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dan begitulah cerita mengapa istri Abi bisa tertangkap dan dihabisi oleh Ilyas. Di mana setelah flashback tersebut selesai, akhirnya Abi bersama Veda pun sampai di rumah paman Veda. Singkat cerita, Abi serta Veda pun telah bertemu dengan paman Veda dan mereka telah menceritakan seluruh permasalahannya kepada paman Veda. Dan paman Veda yang telah mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh keponakannya, dia yang ternyata mantan seorang tentara pun mengatakan kalau dia akan membantu Veda serta Abi. Lalu paman Veda pun meminta izin untuk ke belakang sebentar guna mengambil air untuk mereka minum. Namun di saat paman Veda pergi untuk mengambil air, ketika Abi sedang melihat-lihat ruangan tersebut,
Dengan instingnya yang luar biasa, Abi pun bisa merasakan adanya bahaya yang sedang mendekat. Dan tiba-tiba, ternyata Paman Veda sudah bekerja sama dengan Endai untuk menangkap Abi serta Veda. Namun untunglah, dengan instingnya yang luar biasa, Abi bisa menyadari akan penyerangan tersebut, sehingga dia bisa menghindari tembakan-tembakan tersebut yang membuat dia beserta Veda bisa selamat. Sehingga ketika Endai serta Paman Veda merasa bahwa mereka sudah berhasil menghabisi Abi serta Veda, ketika mereka berniat untuk mengecek Abi serta Veda ke dalam rumah, tiba-tiba mengetahui itu, Endai pun mencoba untuk menyerang Abi. Namun Abi bisa menangkisnya dan dengan cepat mengambil pistol milik Endai. Lalu, Abi pun menyuruh anak buah Endai untuk menurunkan senjatanya. Tapi karena mereka enggan menurunkan senjata mereka, Abi pun menembak Endai sehingga akhirnya para bawahan Endai pun mau menurunkan senjata mereka. Kemudian, Abi pun memberikan satu pistolnya kepada Veda. Dan Veda yang merasa kecewa kepada pamannya pun mengungkapkan seluruh rasa kecewa serta sakit hatinya karena bisa-bisanya dia mengkhianati keponakannya sendiri dan rela menjual keselamatan keponakannya hanya demi uang. कितना दाम लगाया मौसा जी? Namun meski Veda begitu sangat kecewa kepada pamannya, tapi Veda tetap merasa tidak tega ketika Abi menembak kaki pamannya hingga dia tersungkur. Sehingga Veda pun langsung berlari untuk membalut luka tembak di kaki pamannya untuk menghentikan perdarahan di kakinya tersebut. Hal itu membuat Abi sedikit lengah sehingga Endai bisa menyerangnya. Melihat itu, Veda pun segera berlari keluar untuk melakukan sesuatu. Sementara Abi, dia pun bisa melepaskan diri dari kuncian Endai, lalu menghajar Endai beserta para bawahannya, dan kemudian Abi pun pergi melompati dinding halaman rumah Paman Veda. Sementara Veda, ternyata dia mengambil salah satu mobil milik dari para polisi dan mengendarai mobil tersebut dengan kencang. Kemudian, Veda pun melompat dari mobil tersebut di saat mobil tersebut sedang melaju dengan kencang menuju halaman rumah pamannya. Sehingga namun tak lama setelah itu, Mehmet beserta para anak buah Prataf yang lain pun berdatangan ke rumah Paman Veda. Sehingga Abi serta Veda pun langsung berlari lalu bersembunyi. Dan di saat mereka sedang bersembunyi itulah, Abi menyuruh Veda untuk pergi melarikan diri. Sementara Abi akan menghadapi mereka seorang diri. Oleh karena itu, sambil menyelinap dan bersembunyi, Veda pun pergi menjauh. Sementara Abi bersiap untuk memulai aksinya. Di mana di sana, Abi berhasil menghabisi beberapa anak buah Prataf satu persatu secara sembunyi-sembunyi. Namun ketika Abi sedang membantai para prajurit Prataf, Veda berhasil ditemukan oleh Mehmet. Sehingga tanpa berlama-lama Mehmet pun berniat untuk menembak dan menghabisi Veda. Namun ketika Mehmet akan menghabisi Veda, tiba-tiba dan meski Mehmet sudah berada tak berdaya di hadapan Abi, tapi sayangnya Mehmet masih bisa selamat karena ketika Abi akan menghabisinya, anak buah Prataf yang mendampingi Mehmet langsung memberondong Abi dengan tembakan. Sehingga Abi pun segera berlari dengan membawa Veda. Oleh karena itu, di sini pun terjadi sebuah kejar-mengejar. Namun di tengah-tengah kejar-mengejar tersebut, Veda terjatuh yang membuat kepalanya terbentur dan kakinya terkilir. Sehingga Veda pun tidak bisa meneruskan pelarian yang membuat Abi juga tidak bisa meneruskan pelarian. Oleh karena itu, pada akhirnya Abi pun bisa terkepung oleh Mehmet beserta para anak buahnya yang membuat Abi tidak punya pilihan lain selain menyerah. Kemudian Mehmet menghampiri Abi lalu menyuruh para anak buahnya untuk menghajar dan menghabisi Abi saat itu juga. Sementara Mehmet bersama sebagian anak buahnya yang lain akan menghampiri Veda untuk menghabisinya. Namun ketika Mehmet beserta sebagian anak buahnya pergi untuk mencari dan menghabisi Veda, secara perlahan Abi berlutut untuk menyimpan pisaunya lalu kembali berdiri. Dan tiba-tiba
Hal itu membuat Mehmet yang hampir bisa menemukan Veda kembali berbalik lalu kembali ke atas untuk membantu para anak buahnya yang lain untuk melawan Abi. Sementara Abi, dia dengan keahlian dan kemampuannya bisa dengan mudah mengalahkan dan membantai seluruh anak buah Pratap di sana. Sampai akhirnya, Mehmet pun telah kembali ke atas untuk menghabisi Abi. Namun dengan keterampilannya, Abi bisa menyelinap ke belakang Mehmet lalu menangkapnya. Tapi sayangnya, bersamaan dengan Abi yang berhasil menangkap Mehmet, datanglah Endai bersama para bawahannya dan sudah siap untuk menembak Abi. Namun untunglah, di saat Endai akan menembak Abi, Veda yang mengetahui itu langsung berteriak memberitahu Abi, sehingga Abi bisa menghindari tembakan yang dilesatkan oleh Endai, lalu berlari untuk membawa dan menyelamatkan Veda. Sehingga dengan itu, untuk kesekian kalinya Abi bersama Veda pun berhasil meloloskan diri dari kepungan para anak buah Pratap, di mana Abi melarikan diri menuju kumpulan orang-orang yang sedang melakukan sebuah perayaan. Dan di sana, Abi memberikan pertolongan pertama terhadap luka-luka yang ada di tubuh Veda. Namun tak lama setelah itu, Endai serta Suyok dan seluruh anak buah Pratap yang lainnya juga datang ke tempat tersebut. Yang karena di sana terdapat banyak orang sehingga membuat Endai dan yang lainnya kesulitan untuk mencari Abi serta Veda, maka di sana para polisi anak buah Endai pun berteriak-teriak kepada semua orang yang ada di sana dengan mengatakan bahwa saat ini kita sedang melakukan pengejaran terhadap 2 orang teroris. Namun kedua orang teroris tersebut kini bersembunyi di tengah-tengah kalian semua. Jadi, agar kita bisa menemukan dan menangkap kedua orang teroris tersebut, segeralah hentikan ritual ini, lalu berbarislah. Dan kita akan memeriksa kalian semua satu persatu, ungkap anak buah Endai. Mendengar itu, Abi serta Veda pun menjadi sangat kebingungan. Karena dengan begitu, maka pasti mereka berdua akan tertangkap. Namun di tengah-tengah kebingungan Veda serta Abi, tiba-tiba mereka melihat seorang anak yang sedang dipotong rambut. Sehingga mereka pun mempunyai sebuah ide agar mereka bisa meloloskan diri dari pemeriksaan. Dan ide tersebut adalah memotong rambut Veda lalu melakukan penyamaran. Sehingga dengan begitu, sekali lagi mereka berdua pun bisa meloloskan diri. Kemudian, di sebuah pertambangan, Veda serta Abi pun bertemu dengan Bairua serta kerabat Veda yang bernama Acong. Di mana di sana, Veda yang akhirnya bisa melihat sosok ayahnya lagi, dia pun langsung memeluk ayahnya dengan penuh kerinduan, sambil menangisi serta menyesali akan semua kenyataan yang telah terjadi saat ini. Karena kini, mereka telah kehilangan Vinod serta Gehna. Setelah itu, Bairua pun bertanya kepada Veda tentang kemanakah tujuan Veda akan pergi selanjutnya. Dan Veda menjawab bahwa dia ingin pergi ke pengadilan untuk membuat tuntutan kepada Pratap dan semuanya. Mendengar itu, layaknya Abimanyu, Bairua pun juga mengatakan bahwa pergi ke pengadilan itu bukanlah sebuah solusi. Karena seperti apapun Veda akan menuntut Pratap, tapi jika tanpa dukungan dari seseorang yang mempunyai pengaruh, maka tuntutan Veda tidak akan pernah berhasil, ungkap Bairua. Jadi sebaiknya, daripada capek-capek pergi ke pengadilan, lebih baik sekarang Veda pergi ke rumah teman Bairua, lalu diam dan bersembunyilah di sana, ungkap Bairua, sambil memberikan sebuah silet kepada Veda untuk berjaga-jaga kalau nanti dia akan kembali ditemukan dan akan kembali berhadapan dengan anak buah Pratap. Namun di sana, setelah mengambil silet tersebut, Veda mengatakan bahwa bersembunyi itu bukanlah sebuah solusi. Jadi, untuk menghentikan kezoliman dari Pratap, Veda ingin tetap pergi ke pengadilan untuk memperjuangkan haknya serta hak dari seluruh warga kota Barmer. Mendengar itu, Bairua pun kembali melarang Veda untuk pergi ke pengadilan. Karena seperti apapun Veda akan berjuang di pengadilan, pada akhirnya Veda hanya akan kalah, ungkap Bairua. Dan Veda menjawab bahwa dia tidak peduli jika pada akhirnya dia akan kalah. Namun setidaknya, dia sudah berjuang. Karena menurut Veda, kalah setelah berjuang itu lebih baik daripada tidak mencobanya sama sekali, ungkap Veda. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba mereka semua mendengar ada suara. Sehingga Abi pun pergi untuk memeriksa suara tersebut. Dan ketika Abi sedang memeriksanya, tiba-tiba
Sehingga dengan itu, Abi pun jatuh pingsan yang membuat dia akhirnya bisa dilumpuhkan. Dan pada saat Abi kembali terbangun, dia sudah dalam keadaan terikat di sebuah ruangan di pertambangan tersebut bersama Veda beserta Bairua dan juga Acong. Dan orang yang telah menangkap mereka ternyata adalah Suyog beserta para anak buahnya. Lalu, setelah menelpon dan memberitahukan keberhasilan mereka dalam menangkap Abi serta Veda, setelah mengirimkan lokasi keberadaan mereka kepada Pratap, Suyog pun mengolok-ngolok Veda serta Abi. तब तक मिस हेवीवेट चैंपियन का फाइनल राउंड Kemudian, Suyog pun menceritakan tentang bagaimana dia menghabisi Gehenna dengan begitu sangat kejam, di mana Suyog menghabisi Gehenna dengan cara membakarnya hidup-hidup. Dan Veda yang mendengar bagaimana kejamnya Suyog dalam menghabisi adiknya, dia pun bersedih dan menangis. Begitupun dengan Bairua serta Acong yang juga ikut bersedih. Namun berbeda dengan Abi yang menjadi sangat marah karena mendengar cerita dari Suyog. Setelah itu, di hadapan ayahnya serta Acong dan Abi, Suyog pun berniat melecehkan Veda dengan memaksa Veda untuk mengkolomoh atau mengulum kemaluannya. Namun jelas Veda tidak mau melakukannya, sehingga dia pun memberontak. Hal itu membuat Suyog menjadi sangat marah, sehingga dia pun menendang Veda dengan begitu sangat keras. Namun, Veda yang sekarang bukanlah Veda yang dulu, bos. Sehingga di sana Veda pun bisa melepaskan dirinya lalu memberikan serangan balasan kepada Suyog. Kemudian Veda pun mengeluarkan silet yang sebelumnya diberikan oleh ayahnya. Dan setelah itu, bersamaan dengan itu, Abi yang sudah dibuat sangat marah sejak tadi pun mengeluarkan seluruh tenaganya sehingga dia bisa memutuskan tali yang mengikatnya, lalu menghajar seluruh anak buah Suyog tanpa ampun. Sehingga dengan itu, kini situasi pun sepenuhnya telah terbalik. Oleh karena itu, di sini Veda yang sudah lama memendam banyak kebencian kepada Suyog pun balik mengolok-ngolok Suyog, lalu memukuli Suyog dengan mempraktekkan teknik-teknik dasar pukulan tinju yang diajarkan oleh Sunil sebelumnya. Lalu, di sana karena kemauan Veda yang begitu sangat kuat untuk pergi ke pengadilan, akhirnya semua orang pun setuju untuk mengantarkan Veda menuju pengadilan. Namun sebelum itu, mereka pun melakukan sesuatu kepada Suyog serta Sunere terlebih dahulu, di mana mereka mengikat Suyog serta Sunere di dalam ruangan tersebut dengan menaruh sebuah bom di tubuhnya. Dan singkat cerita, Pratap yang sebelumnya telah dihubungi oleh Suyog pun telah sampai di pertambangan. Namun karena setelah berteriak-teriak memanggil Suyog tapi tak kunjung ada jawaban dari Suyog, Pratap pun menelpon HP Suyog. Yang karena suara telepon Suyog ada di dalam ruangan yang ada di depannya, maka Pratap pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek ke dalam ruangan tersebut tanpa Pratap mengetahui bahwa dengan menarik pintu ruangan tersebut, itu akan membuat tali yang sebelumnya telah dikaitkan ke pintu tersebut tertarik. Di mana dengan tertariknya tali tersebut, itu akan membuat lift di ruangan tersebut terjatuh menimpa Suyog serta Sunere yang berada tepat di bawah lift tersebut. Sehingga singkat cerita, Pratap pun telah berhasil mengevakuasi mayat Suyog adiknya. Dan dengan kematian Suyog, Pratap pun menjadi semakin marah dan ingin segera menghabisi Abi serta Veda. Oleh karena itu, di sini dia pun merencanakan sebuah penyerangan besar-besaran untuk menyerang Abi serta Veda. Oleh karena itu, di keesokan harinya, di saat Abi serta Veda telah sampai di pengadilan dan akan pergi untuk menemui hakim, entah bagaimana caranya Pratap bisa tahu kalau Veda serta Abi akan menuju pengadilan. Yang jelas di sini Pratap bersama Mehmed serta seluruh prajuritnya pun juga telah sampai di pengadilan untuk menghentikan dan menghabisi Abi serta Veda. Sehingga ketika Pratap melihat Abi serta Veda akan memasuki pengadilan, Pratap pun hal itu membuat semua orang pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Begitupun dengan si Pak Hakim yang langsung dievakuasi oleh pihak keamanan. Dan hal itu membuat Veda dan yang lainnya menjadi kesusahan untuk mencari si Pak Hakim. Lalu, ketika mereka semua sedang mencari si Pak Hakim, mereka pun kembali ditemukan oleh Pratap beserta para anak buahnya. Sehingga, di sini pun kembali terjadi sebuah peperangan antara Abi melawan Pratap beserta seluruh prajuritnya.
fall when they do what they do. And now I feel like taking off, finding places like you. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. Dan di tengah-tengah peperangan antara Abi melawan Pratap dan seluruh prajuritnya, Abi pun menghampiri Veda lalu menyuruh Veda untuk pergi meninggalkannya dan mencari si Pak Hakim. Sementara Abi akan menahan Pratap dan seluruh prajuritnya di sana. Oleh karena itu, dengan berat hati Veda pun pergi meninggalkan Abi yang berjuang sendiri menahan gempuran dari Pratap dan seluruh anak buahnya. Namun belum apa-apa, Abi sudah tertembak dan bisa dijatuhkan. Kemudian, setelah berhasil menjatuhkan Abi, untuk memastikan kematian Abi, Mehmed pun melemparkan sebuah granat. Melihat itu, Abi pun berusaha untuk menjauhi granat tersebut. Namun sayangnya, dia tak sempat menjauh. Sehingga lalu, setelah memastikan serta melihat langsung bahwa Abi memang terkena ledakan tersebut dan saat ini sudah terkelai lemas tak sadarkan diri, Pratap pun menyuruh Mehmed serta Endai untuk mengejar Veda. Sementara Pratap akan menghabisi Abi terlebih dahulu. Namun ketika anak buah Pratap bersiap untuk menjedor kepala Abi, tiba-tiba sehingga dengan itu, Abi pun bersiap untuk menghabisi Pratap. Namun ketika Abi akan menjedor Pratap, ternyata peluru senjatanya tersebut telah habis. Sehingga Abi pun harus melawan Pratap dengan tangan kosong. Yang karena Pratap bermain curang dengan menaburkan pasir ke mata Abi, membuat Abi kapirepenan atau kelilipan sehingga Pratap pun bisa kembali melukai dan menusuk perut Abi. Namun meski begitu, Abi yang kuat pun masih bisa bertahan, lalu balik menghajar Pratap bersama para anak buahnya. Sehingga pada akhirnya, Abi pun bisa melumpuhkan Pratap beserta para anak buahnya. Namun bodohnya, di sini Abi malah tidak menghabisi Pratap yang padahal sudah terkulai lemas tak berdaya di hadapannya. Sementara itu, Veda pun akhirnya telah sampai dan menemukan ruangan di mana si Pak Hakim berada. Namun para hakim yang ada di ruangan tersebut tidak mau membukakan pintu ruangan mereka, meski Veda telah menggedor-gedor ruangan tersebut dan berteriak-teriak memohon untuk bisa bertemu dengan si Pak Hakim. Dan ketika Veda sedang berusaha membujuk agar para hakim yang ada di ruangan tersebut mau membukakan pintu, tiba-tiba Mehmed serta Endai pun berhasil menyusul mereka, lalu menembak Acong. Setelah itu, Mehmed pun bersiap untuk menembak Bairwa. Namun Veda yang tidak mau ayahnya terluka, dengan hati yang pasrah dia pun menghalangi ayahnya dan bersiap untuk menjadi tameng bagi ayahnya. Dan di tengah-tengah kepasrahan Veda karena dia merasa bahwa akhirnya dia akan tewas, tiba-tiba melihat itu, Veda pun langsung berlari memeluk Abi yang tubuhnya kini sudah dipenuhi dengan begitu banyak luka. Karena berkali-kali, Abi telah menyelamatkan nyawanya. Yang karena Veda melihat betapa ripuhnya kondisi Abi, Veda pun mengajak Abi untuk sebaiknya pergi ke rumah sakit terlebih dahulu sebelum nantinya mereka akan menemui si Pak Hakim. Namun Abi menolak usulan Veda karena bagaimanapun kini mereka sudah mencapai tahap akhir dari perjuangan mereka. Jadi, jika seandainya mereka pergi dari sini sekarang, maka mungkin nantinya mereka akan berjuang dari awal lagi. Oleh karena itu, di sana Abi pun dengan mudah mendobrak pintu ruangan di mana para hakim berada, sehingga mereka semua pun bisa memasuki ruangan tersebut. Namun ketika Abi akan ikut masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba dia mendengar Pratap yang memanggil-manggil nama Abi. Sehingga Abi pun tidak jadi masuk ke dalam, lalu menutup ruangan tersebut dari luar. Kemudian, dia pun bersiap untuk kembali menghadapi Pratap. Sementara Abi sedang menghadapi Pratap, di dalam ruangan, Veda menjelaskan seluruh kronologi permasalahan di kotanya, lalu meminta para hakim untuk menindaklanjuti permasalahan di kotanya sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Kembali kepada Abi yang sedang berhadapan dengan Pratap di depan ruangan tempat Veda berada, di mana di sana Abi gagal menembak dan menghabisi Pratap karena peluru pistolnya ternyata sudah habis. Sehingga
Setelah itu, dengan sombong Pratap pun menghampiri Abi lalu mengolok-ngolok Abi atas kekalahannya serta atas perjuangannya yang hanya akan berujung sia-sia saja. Di mana Pratap mengatakan, "Hei tentara, perjuangan dan pengorbananmu ini tidak akan membuahkan hasil apapun dan hanya akan berujung sia-sia saja. Karena sekeras apapun kalian mencoba, hakim-hakim bodoh itu tidak akan bisa melakukan apapun untuk melawan hukum-hukum yang ada di kota Barmer," ungkap Pratap. Yang karena Pratap mengatakan itu tepat di depan ruangan para hakim berada, perkataan Pratap pun bisa didengar oleh Veda beserta semua hakim yang ada di ruangan tersebut. Oleh karena itu, di sana Veda pun melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pratap, di mana Veda mengatakan, begitulah pendapat semua orang tentang para hakim. Semua orang meragukan integritas serta kredibilitas dari para hakim. Bahkan, ayah serta orang-orang terdekatku pun melarangku untuk pergi menemui hakim karena mereka menganggap bahwa aku tidak akan mendapatkan hasil apapun dengan menemui hakim. Tapi meski semua orang berpikiran buruk dan merendahkan para hakim, aku masih bersikeras dan tetap percaya kalau aku akan menemukan solusi untuk semua masalah di kotaku jika aku menemui kalian, ungkap Veda sambil menangis terseduh-seduh. Kembali kepada Pratap serta Abi, di mana di sana setelah selesai mengolok-ngolok Abi, Pratap pun berniat meninggalkan Abi lalu menuju ke dalam ruangan untuk menghabisi Veda. Namun tiba-tiba Abi menghentikan Pratap karena Abi tidak mau membiarkan Pratap menghentikan Veda yang sedang meluapkan keluhannya kepada para hakim. Lalu Veda pun melanjutkan perkataannya, di mana setelah Veda menjelaskan kronologi permasalahannya, Veda pun mengatakan tuntutannya, di mana Veda mengatakan bahwa di sini dia hanya ingin menuntut hak-haknya, hak untuk hidup bebas, hak untuk hidup tanpa kekangan, hak untuk hidup bermartabat dan terhormat layaknya wanita dan orang-orang pada umumnya, ungkap Veda. Jadi, di sini Veda memohon agar di antara para hakim ada yang mau mendengarkan dan membantu tuntutan Veda. Dan bersamaan dengan itu, untuk membuat Abi melepaskan cengkraman tangannya, Pratap pun memukuli Abi habis-habisan. Namun Abi tetap bertahan dan tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Kembali kepada Veda, di mana di sana, karena setelah Veda mengatakan seluruh keluhannya namun tidak ada satupun hakim yang merespon dirinya, Veda pun akhirnya menyerah dan akan kembali pulang dengan penuh kekecewaan. Namun tiba-tiba ada seorang hakim yang akhirnya mau menanggapi keluhan dari Veda. Sehingga dengan itu, akhirnya Abi pun melepaskan genggaman tangannya karena dia merasa bahwa tugasnya kini telah selesai. Dan tepat di saat Pratap akan pergi menghampiri Veda, Abi pun kembali bangkit sambil tertawa dan mengolok-ngolok Pratap karena apa yang Pratap katakan tentang perjuangannya yang hanya akan berujung sia-sia saja, kini telah terbukti salah. Mendengar itu, Pratap yang kini menyadari bahwa dia telah kalah pun menghampiri Abi lalu bertanya tentang mengapa Abi berjuang sampai sejauh ini, bahkan sampai mengorbankan keselamatannya sendiri, dan apa keuntungan yang Abi dapatkan dari hasil perjuangannya ini, tanya Pratap. Dan Abi menjawab pertanyaan Pratap tersebut dengan simpel, di mana Abi mengatakan bahwa yang dia dapatkan dari hasil perjuangannya ini adalah kedamaian. Kedamaian karena telah membantu memberantas ketidakadilan, ungkap Abi. Mendengar itu, Pratap pun menjawab, "Baiklah kalau begitu. Jika kau menginginkan sebuah kedamaian, maka aku akan memberikanmu kedamaian untuk selamanya," ungkap Pratap sambil menodongkan pistolnya ke dagu Abi. Namun ketika Pratap menarik pelatuk pistolnya tersebut, tiba-tiba dengan cepat Abi pun menahan pelatuk pistol Pratap. Lalu dengan tenaganya, Abi pun mengarahkan pistol tersebut ke dagu Pratap. Dan setelah itu, sehingga dengan itu, si bedegul Pratap pun akhirnya modar untuk selama-lamanya. Namun tidak hanya Pratap, tapi Abi yang sudah mencapai batas kemampuannya pun juga langsung tersungkur dan tewas saat itu juga. Sehingga ketika Veda bersama Bairwa keluar dari ruangan para hakim setelah selesai mengajukan tuntutan mereka, Veda pun hanya melihat Abi yang sudah terduduk lemas tak bernyawa. Hal itu membuat Veda menangis sejadi-jadinya karena pahlawan yang selama ini melindungi dirinya sehingga dia bisa terbebas dari belenggu kezoliman kini telah tiada, meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Sehingga dengan semua itu, maka film pun sudah berakhir.
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.